Hai Sidul Tuber. Tinggal di ibu kota Jakarta mungkin bagi sebagian kaum muda adalah idaman. Karena meski matahari sudah tak lagi menyinari langitnya, Jakarta malah semakin memperlihatkan keindahannya. Gemerlap ibu kota terpancar oleh berbagai kilauan lampu yang menghiasinya, seakan menunjukkan aktivitas di sana yang tak ada hentinya. Tapi sebelum melihat sisi gemerlap dari Jakarta, apakah kalian pernah mendengar istilah Jakarta itu keras? Ya, istilah ini memang sering digunakan bagi sebagian orang yang telah merasakan pahit manisnya kehidupan ibu kota. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol like jika suka, klik tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Biaya hidup yang tinggi. DKI Jakarta ditetapkan BPS sebagai daerah dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Mungkin hal itu sudah bisa diprediksi, mengingat Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya biaya hidup di Jakarta. Yang paling utama adalah tempat tinggal. Jika kalian masih lajang dan sedang mengadu nasib di Jakarta, mungkin kalian akan lebih memilih menyewa sebuah kamar atau kos. Nah, untuk biaya tersebut, di area Jakarta Pusat, sewa kos berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per bulan. Kemudian masalah perut nih, makan di warung pinggir jalan akan menghabiskan uang sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah untuk sekali makan. Beda lagi kalau untuk makan di restoran normal dengan menu lokal. Biasanya seseorang membutuhkan 30.000 hingga 50.000 rupiah. Tapi kalau kalian makan di restoran mahal tiap harinya, angkanya beda lagi ya. Bisa dibayangkan bukan? Betapa terkurasnya dompet kita. Ini nggak kalah penting guys, masalah transportasi. Mari kita anggap kalian tiap harinya menggunakan angkutan bus Transjakarta yang biasanya adalah 3.500 rupiah sekali naik. Mungkin angka yang cukup murah ya. Tapi misalkan jumlah dari semua pengeluaran yang telah kita jabarkan tadi pasti akan menemukan angka yang tak sedikit. Belum lagi biaya untuk hal-hal yang tak terduga lainnya. Jadi pikirkan dulu sebelum bermimpi tinggal di Jakarta ya guys. Hedonisme. Menjunjung tinggi gaya hidup mewah sudah menjadi hal yang lumrah di sebagian kalangan milenial Jakarta. Ya, meski ada yang memiliki pendapatan pas-pasan, kegiatan nongkrong cantik di kafe-kafe atau restoran mewah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Sejumlah orang bahkan rela merogoh kocek cukup dalam hanya untuk nongki-nongki di tempat mewah semata. Tapi hal itu tak selalu berdampak buruk ya guys. Dampak dari kebiasaan hedon warga Jakarta juga menguntungkan beberapa pihak. Misalnya saja banyak pengusaha yang memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang bisnis menjanjikan. Alhasil, kini kalian akan dengan mudah menemui restoran-restoran hingga tempat nongkrong berkonsep Instagramable di seluruh penjuru ibu kota. Eits, keuntungan itu hanya berlaku bagi orang yang memikirkan peluangnya saja ya. Bagi orang yang konsumtif, pasti kebagian nongki-nongkinya saja. Dan ya, akhirnya uang mereka terbuang sia-sia demi terlihat kece. Jangan ditiru ya. Rawan banjir. Banjir menjadi problem langganan DKI Jakarta saat musim penghujan tiba. Genangan air selama berhari-hari tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan perekonomian. Banyak faktor yang menyebabkan banjir di ibu kota. Sebagai pusat perekonomian, Jakarta memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Akibat kondisi ini,
ruang terbuka hijau yang dapat menjadi kawasan serapan air pun menyusut. Masih banyak warga membuang sampah ke sungai maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung lebih banyak air. Alhasil, sungai meluap dan menggenangi Jakarta. Macet di mana-mana. Selain banjir, DKI Jakarta juga selalu diidentikan dengan kemacetan. Biasanya, Jakarta akan macet banget waktu jam-jam sibuk, yaitu jam 5 hingga 8 pagi dan 5 sore hingga 8 malam. Rata-rata orang akan menempuh perjalanan lebih lama, yaitu 1 jam 8 menit karena terjebak kemacetan di Jakarta. Kalau di total, tiap tahun orang-orang di Jakarta ngalamin macet selama 22 hari. Kemacetan di Jakarta yang sudah dikategori akut ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor pengendaranya maupun sarana prasarana. Pertumbuhan kendaraan di Jakarta dianggap tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan. Penduduk Jakarta yang padat lebih tertarik menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Kesehatan mental generasi muda. Gangguan mental atau masalah kejiwaan lebih mudah terjadi pada generasi muda. Terlebih, masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi, baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Misalnya upaya untuk lulus kuliah, mencari pekerjaan, atau mulai menyicil rumah. Selain perubahan hidup, teknologi juga turut berkontribusi terhadap kesehatan mental generasi muda. Salah satunya adalah penggunaan media sosial. Media sosial seakan menciptakan gaya hidup ideal yang sebenarnya tidak seindah kenyataan. Hal inilah yang menciptakan tekanan dan beban pikiran pada generasi muda. Hal itu juga berlaku bagi kaum muda Jakarta. Sekitar 20% warga Jakarta mengalami gangguan jiwa. Gangguan kejiwaan kaum muda di Jakarta bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti beban hidup di Jakarta, tekanan ekonomi, tekanan sosial, hingga pendidikan. Gangguan kejiwaan ini bahkan bisa memicu tindakan bunuh diri. Miris sekali ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.